Pemerintah Jepang berupaya mengatasi krisis demografi ini dengan meningkatkan dukungan finansial untuk keluarga, menaikkan upah generasi muda, dan menyediakan program perjodohan. Adain Mela sebagai pasangan beda negara di Jepang, edisi nggak kerja, alias di rumah aja. Yay, hari ini nggak kerja, jadi bisa nyantai pagi-pagi. Kalau kita ngomongin Jepang, yang kebayang biasanya apa? Negara maju, teknologi canggih, kereta super cepat, anime, budaya disiplin, dan masyarakat yang tertib banget. Tapi di balik semua itu, ada satu masalah besar yang pelan-pelan bikin Jepang deg-degan sendiri. Masalah ini bukan soal ekonomi semata, bukan soal perang, bukan soal teknologi, tapi soal manusia. Soal jumlah manusia yang makin lama makin berkurang. Jepang sekarang lagi ada di fase yang bisa dibilang paling mengkhawatirkan dalam sejarah demografinya. Angka kelahiran terus turun. Anak-anak yang lahir setiap tahun makin sedikit. Sementara itu, jumlah orang tua, lansia, makin banyak. Bayangin sebuah negara yang isinya makin tua, tapi generasi mudanya makin langka. Penurunan ini disebabkan oleh angka kelahiran yang rendah dan populasi yang menua. Hanya Tokyo dan Saitama yang mencatat pertumbuhan penduduk, sementara 45 prefektur lainnya mengalami penurunan. Pemerintah Jepang berupaya mengatasi krisis demografi ini dengan meningkatkan dukungan finansial untuk keluarga, menaikkan upah generasi muda, dan menyediakan program perjodohan. Ini bukan cuma soal statistik, ini soal keberlangsungan generasi. Kalau anak muda sedikit, siapa yang nanti kerja? Siapa yang bayar pajak? Siapa yang merawat lansia? Siapa yang menggerakkan ekonomi? Dan yang paling dalam, siapa yang meneruskan cerita sebuah bangsa? Beberapa tahun terakhir, pemerintah Jepang terus mencoba berbagai cara. Insentif uang buat pasangan yang punya anak, subsidi pendidikan, dukungan daycare. Tapi tetap saja, banyak anak muda Jepang yang memilih untuk tidak menikah atau menikah tapi tidak punya anak. Ada yang karena tekanan kerja yang tinggi, ada yang karena biaya hidup mahal, ada juga yang memang merasa hidup sendiri lebih sederhana dan tidak ribet. Budaya kerja ekstrem di Jepang juga jadi faktor besar. Jam kerja panjang, tekanan sosial tinggi, ekspektasi terhadap pria sebagai pencari nafkah utama masih kuat. Sementara perempuan Jepang juga makin mandiri, makin berpendidikan dan tidak lagi merasa harus buru-buru menikah. Hasilnya, Jepang menghadapi sesuatu yang sering disebut sebagai krisis eksistensi. Bukan cuma krisis populasi, tapi krisis masa depan. Karena sebuah bangsa bisa punya teknologi tercanggih sekalipun, tapi kalau manusianya terus berkurang, siapa yang akan menghidupi semua itu? Dan di titik inilah, Jepang mulai sadar. Mungkin solusi tidak bisa hanya dicari dari dalam. Mungkin mereka perlu melihat keluar. Shiori-chan no Indonesia go no 勉強です。はい。で、勉強の仕方は、今本持ってるんですけど、この本の中からこの本見てもいいんですけど Google 翻訳は禁止. Menariknya, di tengah kekhawatiran itu, nama Indonesia mulai sering muncul dalam pembahasan. Bukan sebagai negara pesaing, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai mitra strategis. Kenapa Indonesia? Pertama, tentu karena jumlah penduduknya besar. Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia. Generasi mudanya melimpah. Tapi bukan cuma soal jumlah. Yang bikin Jepang tertarik justru karakter manusianya. Beberapa media Jepang mulai menyoroti fenomena pernikahan antara warga Jepang dan tenaga kerja Indonesia. Banyak cerita tentang keluarga campuran yang harmonis, stabil secara emosional, hangat, bahkan disebut-sebut punya tingkat keharmonisan yang tinggi. Di Jepang, tekanan sosial sering bikin hubungan terasa formal, kaku, bahkan dingin. Sementara banyak orang Indonesia yang dikenal lebih ekspresif, lebih terbuka menunjukkan perhatian, lebih gampang bilang, "Aku sayang kamu," tanpa merasa gengsi. Buat sebagian perempuan Jepang, ini sesuatu yang baru, sesuatu yang terasa segar. Mereka melihat pria Indonesia sebagai sosok yang lebih komunikatif, lebih mau mendengar, dan tidak terlalu terjebak dalam pola maskulinitas tradisional Jepang yang cenderung pendiam dan tertutup.
Di sisi lain, banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Jepang menunjukkan etos kerja yang baik, sopan, dan adaptif terhadap budaya lokal. Kombinasi antara kerja keras dan kehangatan personal ini jadi daya tarik tersendiri. Perlahan-lahan, muncul narasi bahwa Indonesia bukan sekedar pengirim tenaga kerja, tapi bisa menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk membangun kembali ekosistem keluarga di Jepang. Tommy-san mo. 年が新しくなって初めてお祈りおお参りお参りに行こうと。学んでいたのは初詣について。 Fenomena ini tidak berhenti di level individu. Mulai muncul komunitas-komunitas perempuan Jepang yang tertarik mengenal budaya Indonesia. Halo semuanya, aku orang Jepang asli tapi aku lagi belajar bahasa Indonesia. Ada yang belajar bahasa Indonesia, ada yang ikut acara budaya, ada yang aktif di forum online untuk berkenalan dengan pria Indonesia. Ini bukan sekadar tren sesaat, ini refleksi dari perubahan cara pandang. Perempuan Jepang generasi muda semakin berani menentukan pilihan hidupnya sendiri. Kalau mereka merasa menemukan kecocokan dengan orang Indonesia, mereka tidak ragu mengeksplorasi itu. Tentu saja tidak semua orang setuju. Ada yang skeptis, ada yang khawatir soal perbedaan budaya, ada yang takut soal motif ekonomi. Semua itu wajar. Setiap perubahan besar selalu memunculkan perdebatan. Tapi satu hal yang jelas, pemerintah Jepang mulai menyadari bahwa krisis demografi tidak bisa diselesaikan hanya dengan angka dan uang. Ini soal cara pandang terhadap keluarga, terhadap pernikahan, terhadap makna hidup. Indonesia, dengan segala kekurangannya, justru dipandang sebagai cermin. Cermin yang menunjukkan bahwa kebahagiaan keluarga tidak selalu ditentukan oleh gaji besar atau karir tinggi, tapi oleh kehangatan, komunikasi, dan rasa saling memiliki. Apakah pernikahan lintas negara adalah solusi final bagi Jepang? Tentu tidak sesederhana itu, tapi ini adalah salah satu langkah realistis di tengah situasi yang tidak mudah. Di dunia yang makin global, batas negara makin tipis. Cinta tidak lagi terikat paspor. Dan mungkin di tengah krisis demografi yang mengancam, justru pertemuan dua budaya bisa melahirkan harapan baru. Jepang sedang mencari cara untuk bertahan. Indonesia tanpa disangka menjadi bagian dari percakapan itu.